Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yang terdiri atas anggota Idris Gatra Putra, Taufik April, dan Steven Immanuel Christian. Tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 dengan studi kasus tes Garuda Putih di Jambi. Komponen COVID ada 6 macam, yaitu proses, struktur organisasi, prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka, informasi, SDM, keterampilan dan kompetensi, dan layanan infrastruktur dan aplikasi. Proses. Untuk mengetahui proses mana saja yang akan dianalisa, sesuai dengan keadaan perusahaan, dalam COVID-5 kita perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu, enterprise goals dan IT-related goals yang ada dalam perusahaan. Pemetaan dapat dilakukan setelah kita mengetahui tujuan bisnis perusahaan dan memetakannya terlebih dahulu dalam tujuan bisnis COVID-5. Dalam penelitian ini menggunakan model kapabilitas sebagai alat ukur terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibuat berdasarkan framework COVID-5. Kemudian akan dilanjutkan oleh Idris Gatra Putra. Struktur organisasi. Kelola TI menggunakan kerangka kerja COVID-5 di kasus Diskominfo Lombok Barat yang menggunakan struktur COVID-5 pada domain APO-nya saja. Tidak terdapat domain BAI, BSS, dan MEA, sehingga hasil dari penelitian ini hanya terlihat bagian manajemen TI-nya saja. Belum terdapat domain MEA yang berfungsi untuk melihat identifikasi keberhasilan kinerja IT, monitoring dan evaluasi kinerja TI, apakah sudah sesuai dengan tata kelola yang sudah diterapkan. COVID-5 jelas sekali membedakan antara tata kelola dan manajemen. Dua hal tersebut mengarah pada aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang beda dan memiliki fungsi yang berbeda. Ini domain pada COVID-5. Di governance ada prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Prinsip COVID-5. Yang pertama ada meeting stakeholder need, converting the enterprise end-to-end, applying a strange integrated framework, keempat enabling a holistic approach, dan kelima separating governance from management. Kemudian ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Steren. Berikutnya ialah prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja yang terdiri atas 5 prinsip, yaitu 1. Meeting stakeholder needs. COVID-5 menyediakan semua proses yang dibutuhkan untuk membantu perusahaan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dalam perusahaan lewat penggunaan TI. Yang kedua, converting the enterprise end-to-end. COVID-5 mengintegrasikan tata kelola TI ke tata kelola perusahaan. 3. Applying a single framework. COVID-5 dikenal sebagai framework tata kelola TI yang lengkap dan standar yang mencakup banyak framework tata kelola yang ada. Selanjutnya, enabling a holistic approach, yaitu mempunyai beberapa enablers untuk membantu mengimplementasikan tata kelola yang mudah dipahami dan sistem manajemen TI perusahaan. Kemudian, separating governance from management. COVID-5 jelas sekali membedakan antara tata kelola dan manajemen. Dua hal tersebut mengarah pada aktivitas yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang beda dan memiliki fungsi yang berbeda. Informasi. COVID-5 dapat menghasilkan informasi yang saling berhubungan dan yang memperlihatkan kepentingan TI mencakup stakeholder internal dan eksternal. Proses observasi lingkungan dengan cara melakukan wawancara yang bertujuan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai masalah yang diteliti dan mengamati secara langsung kegiatan di tempat penelitian untuk mendapatkan gambaran yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian. Hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap unit terkait ditemukan bahwa masih seringnya terjadi permasalahan baik dari sisi tata kelola maupun dari sisi operasionalnya. Seperti masih sering terjadi server down oleh karena adanya gangguan dari luar sistem.
Demikian juga dengan akses yang sangat lama oleh karena overload penggunaan sistem yang disebabkan kapasitas bandwidth yang masih tergolong standar. SDM, keterampilan dan kompetensi. Pada tabel berikut ini bisa dilihat bahwa terdapat domain, indikator, serta kode. SDM, keterampilan dan kompetensi. Komponen yang digunakan adalah domain APO01 merupakan domain yang berbicara tentang penyelarasan, perencanaan, dan pengelolaan TI dengan indikator rencana strategis IT, organisasi, tujuan manajemen, pengelolaan SDM, dan pengaturan risiko IT. Domain BAI01 merupakan domain pembangunan dan pengimplementasian TI dengan indikator maintenance, software, dan infrastruktur TI, pengadaan sumber daya TI, dan update database. Domain DSS01 merupakan domain yang berbicara tentang pengiriman, pemberian layanan, dan support TI untuk perusahaan atau organisasi dengan indikator pelayanan ke data dan fasilitas. Domain MEA merupakan domain pengawasan, evaluasi, dan proses keberhasilan kinerja IT dan penyediaan tata kelola TI setelah kuesioner disusun sesuai dengan panduan COVID-5 dan sudah sesuai dengan tujuan penelitian selanjutnya didistribusikan. Data yang diperoleh merupakan data primer atau data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Selanjutnya ialah layanan infrastruktur dan aplikasi. Yang pada halaman ini terdapat sebuah tabel, yaitu terdapat proses dan rekomendasi. Selanjutnya ialah kelebihan dan kelemahan penggunaan COVID. Kelebihannya memiliki konsep yang searah dengan pengelolaan perusahaan, memiliki definisi yang lengkap, memiliki konsep hubungan kuasal yang erat, dan selanjutnya ialah kelemahan. Kelemahannya pertama, COVID hanya memberikan panduan kendali dan tidak memberikan panduan implementasi operasional. Kedua, kerumitan penerapan. Ketiga, COVID hanya berfokus pada kendali dan pengukuran. Keempat, COVID kurang dalam memberikan panduan keamanan namun memberikan wawasan umum atas proses TI pada organisasi daripada ITIL misalnya. Itu tadi adalah presentasi dari hasil kerja kami. Saya kembalikan pada topik. Baiklah, itu hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.